Assalamualaikum, balik lagi di channel Cacaku. Kali ini saya akan bikin kue kering kanji ataupun kue kering tapioka ya. Bahan-bahannya di sini ada 1 kilo tepung kanji atau tapioka, 200 gram gula halus, 1 kaleng susu kental manis, choco chip, 2 butir telur dan 250 gram margarin ataupun mentega. Untuk proses pembuatannya di sini, untuk tepung tapiokanya akan saya sangrai terlebih dahulu ya, sampai tekstur dari tepung tapiokanya ini akan berubah menjadi lebih ringan. Jadi tuh teksturnya akan berubah setelah kita sangrai kurang lebih 10 sampai 15 menit dengan api yang kecil saja. Setelah disangrai, kita diamkan sebentar, lalu tinggal diayak saja seperti ini, supaya tidak ada tepung yang menggumpal ataupun menggerigil ya. Lakukan pengayakannya sampai semua tepungnya selesai. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke proses pembuatannya. Masukkan gula halusnya dan juga margarin. Di sini saya pakai margarin dan mentega, jadi saya campurkan. Setelah itu tinggal kita mixer saja margarin dan gula halusnya ini sampai gula dan margarinnya tercampur rata. Jadi tidak harus sampai kembang ya, cukup sampai rata saja. Setelah tercampur rata gula dan margarinnya, boleh kita stop untuk proses pemikserannya. Selanjutnya tinggal kita masukkan saja 2 butir telur. Setelah itu tinggal dimixer kembali sampai semua bahannya tercampur rata. Jadi tidak sampai kembang, cukup tercampur rata. Karena apabila adonannya kembang, nanti kuenya saat dibakar juga kembang, jadi hasilnya itu kurang bagus ya. Selanjutnya masukkan 1 kaleng susu kental manis, untuk mereknya terserah masing-masing saja. Setelah itu tinggal kita aduk dulu susu dan adonannya tadi sampai tercampur rata. Mengaduknya cukup menggunakan spatula saja ya, sampai tercampur. Setelah tercampur rata, tinggal dimasukkan saja tepung kanjinya. Untuk pemasukannya ini saya masukkan bertahap ya, sedikit demi sedikit supaya mudah untuk diaduk. Jadi untuk pemasukan tepung yang pertama di sini saya aduk dulu pakai spatula karena adonannya itu cukup basah. Selanjutnya masukkan kembali tepungnya. Jadi tepungnya ini saya bagi menjadi 3 bagian ya, supaya mudah untuk diaduk. Kalau sudah seperti ini, tinggal dimasukkan lagi tepungnya sampai habis. Supaya lebih mudah mengaduknya, jadi di sini saya ganti spatula menggunakan tangan saya yang sudah dicuci bersih. Supaya lebih mudah ya untuk menyatukan tepung sampai adonannya ini tidak terlalu kalis, masih ada lengket-lengketnya sedikit, tapi itu termasuk adonan yang bagus karena nanti saat dibentuk dia akan lebih mudah terbentuk. Diaduk saja sampai semua bahannya tercampur. Jadi tekstur adonannya itu memang seperti ini, jadi seperti lembek-lembek, karena nanti kalau saat kita mencetak lebih mudah ya saat dicetak. Kalau adonannya keras itu agak sulit kita mencetaknya. Setelah adonannya itu rata, tinggal kita cetak saja menggunakan cetakan jadul ya, cetakan kue jadul zaman dulu masih ada. Tinggal dibentuk sesuai selera masing-masing saja.
Ini proses pembentukan yang pertama kurang sukses. Jangan lupa tambahkan choco chip di atas kuenya yang sudah dicetak. Coba lagi cetakan yang kedua ya. Semoga berhasil, bentuknya bulat. Oh, yang kedua ini masih kelihatan lonjong. Jadi supaya kuenya itu terlihat menarik, cantik, saya usahakan bentuknya itu bulat ya. Jadi itu kuenya tuh cantik sekali kalau sudah dipanggang nanti. Lakukan pencetakannya ini sampai semua bahannya habis dan selesai. Kue kanji ini merupakan kue yang sangat legendaris ya di saat hari raya. Jadi merupakan salah satu ciri khas kue hari raya yang juga sangat mudah untuk dibuat karena bahannya itu sangat-sangat mudah dicari. Dan ini hasil cetakan saya sudah selesai. Lama-kelamaan cetakannya itu jadi membentuk bulat ya, cantik sekali. Selanjutnya akan saya panggang menggunakan oven tanking ya, ataupun oven zaman dulu yang diletakkan di atas kompor. Proses pembakarannya untuk loyang pertama diletakkan di bagian bawah karena menggunakan api bawah sampai kuenya itu berubah warna. Jadi untuk mengeceknya kita lihat di bagian bawahnya ya. Kalau bagian bawahnya sudah terlihat menguning, boleh kita pindahkan di bagian atas. Itu artinya menggunakan api atas ya, supaya bagian atasnya itu lebih garing dan matangnya itu juga rata. Di sini saya sudah masuk loyang yang ketiga ya. Jadi sambil memanggang itu sambil kita mencetak kuenya supaya lebih cepat selesai. Karena untuk proses pemanggangannya juga cukup lumayan lama. Ini loyang pertama sudah matang, sudah bisa kita angkat ya. Jadi kalau proses pemanggangannya itu tinggal kita bolak-balik saja api atas ataupun api bawah. Dan ini dia hasilnya yang sudah saya panggang. Untuk loyang pertama tadi cantik sekali. Jadi tidak mudah hancur ya kue kanji yang dari resep saya ini. Tapi rasanya itu tetap sangat enak. Namun teksturnya itu tidak mudah hancur saat kita pegang ataupun saat tersentuh dengan kue yang lainnya. Tinggal kita angkat saja, pindahkan ke wadah yang lebih besar. Untuk waktu proses pembuatan kue keringnya ini, di sini saya memerlukan waktu kurang lebih 3-4 jam. Jadi sampai benar-benar kuenya itu selesai saya cetak dan saya panggang itu kurang lebih 4 jam. Jadi waktunya itu cukup lumayan lama ya, karena saya memanggangnya masih pakai alat yang tradisional. Karena pemanggangannya cukup lumayan lama, tapi hasilnya sangat memuaskan karena kuenya ini bagus sekali. Setelah diangkat seperti ini, tinggal kita susun saja ke dalam toples dan sudah jadi seperti ini. Kuenya cantik dan juga enak sekali. Hasilnya tuh kurang lebih satu toples kecil ini sangat-sangat penuh, dan juga satu toples yang besar itu juga sangat penuh ya. Untuk rasanya tidak usah diragukan lagi, dijamin renyah dan enak sekali. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan terima kasih.